وقد قصد أبو يزيد البسطامي إلى زيارة رجل يوصف بالولاية فقعت له في المسجد، فلما خرج حضرته نخامة فرمى بها في حائط المسجد، فرجع أبو يزيد ولم يجتمع به وقال: كيف يؤمن على أسرار الله ما لم يحسن المحافظة على آداب الشريعة؟ وقال الجنيد رحمه الله: كل الطرق مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زاد إلا تقواه، ولا عمل إلا الصبر عليها، إلى آخر. والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah luas di setiap saat, waktu, detik, nafas kita, lahir batin kita, apapun selama ini, saat ini, akan datang yang telah kita miliki, nikmati semua tanpa terkecuali bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah, yang selalu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan nikmat tersebut. Dan alhamdulillah sebagai umat kekasihnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak beliau berikan istimewa terhadap kita yang tidak diberikan olehnya terhadap umat-umat sebelum kita. Kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar kita atau tidak sadar, dalam setiap rakaat kita melantunkan puji syukur terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita dalam setiap rakaat yang kita lakukan, dalam setiap salat yang kita kerjakan. Kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat tersebut, sambil Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan nikmat-nikmat yang telah kita miliki. Setiap kali kita mengucapkan dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kalimat yang dididik kita langsung oleh Allah, diajarkan kita langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mensyukuri nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan menyadarkan diri kita bahwasanya semua yang kita dapatkan selama ini dari karunia anugerah yang telah kita miliki, nikmati datangnya dari Allah. Allah giring kita untuk mengucapkan puji syukur terhadap nikmat tersebut. Barangkali ucapan yang kita lantunkan melalui lisan kita sampai ke hati kita, ke jiwa kita, ke ruh kita, sehingga ke sekujur tubuh kita, sehingga kita meyakini, memahami yang kita miliki semua bagian daripada karunia nikmat Tuhan kita Allah, yang Allah Subhanahu wa taala tidak minta kepada kita atas semua itu kecuali kita menggunakannya, memanfaatkan semua itu sesuai keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai arahan Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang diwariskan, diajarkan kita di diri kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memanfaatkan, menggunakannya, agar kita setelah kita memahami bahwasanya semua yang kita miliki karunia-Nya, dan kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak minta apapun dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, mengarahkan kita untuk menggunakannya dengan baik sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap setiap kita. Maka barangkali kita akan sibuk selalu untuk mensyukuri, memanfaatkan semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Maka dengan sebab itu kita mampu menjalankan apa yang telah kita ikrarkan di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita sekali lagi atau tidak sadar, kita selalu berikrar di hadapan Allah di setiap rakaat kita. Tatkala kita tinggalkan semua selain Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan diri kita, kita tinggalkan status sosial kita yang menempel pada nama kita, kita tinggalkan semuanya. Yang ada hanya Allahu Akbar. Kala itu kita dididik sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami selalu menghambakan diri kami. Kami menghambakan mata kami menghambakan telinga kami menghambakan lisan kami, tangan kami, perut kami, kemaluan kami,
kaki kami, hati kami, jiwa kami, ruh kami, hawa kami, nafsu kami, apa yang terlintas dalam benak namanya akal kami, dalam ucapan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, lahir kami, batin kami, dan semuanya. Berikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan hal itu, dan selalu kita berikrar di hadapan Allah akan selalu hal tersebut. Jadi ada ikatan antara alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu. Karena kita tidak akan pernah mampu melakukan iyyaka na'budu alhamdulillah kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi karena kasih sayang Allah terhadap kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah giring kita untuk memohon kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana Rasulullah mengatakan sahabat kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, ya Mu'adz, innahu la yasinun liman yassarahu Allah. Wahai Mu'adz, semua itu atau kebaikan itu yang kau lakukan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kau telah pahami, tidak semudah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ia akan menjadi sangat mudah bagi orang-orang, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mudahkan, mudah untuk kita menjalankannya. Tapi kalau Allah tidak mudahkan, maka tidak akan pernah mudah kita untuk melakukannya, menjalankannya. Walaupun kebaikan itu di depan kita, walaupun kebaikan itu di hadapan kita, walaupun kebaikan itu kita mampu untuk melakukannya, tapi kalau Allah tidak mudahkan, nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya dan disempurnakan nikmat kita olehnya. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan buat hamba-hamba yang ingin sukses bahagia dunia akhirat, teladan bagi setiap muslim mukmin yang ingin sukses, bahkan teladan bagi bahkan orang-orang kafir yang ingin sukses dalam kehidupan ia di dunia. Ini sukses siapapun ia, apapun status sosialnya, dengan status sosial yang ia miliki, kalau ia ingin sukses siapapun ia, muslim atau kafir, teladannya untuk sukses adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia dinyatakan oleh para ulama kita teladannya para nabi dan rasul. Mudah-mudahan Allah limpahkan sebanyak-banyaknya salawat salam terhadapnya, keluarganya, sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah, dimantapkan langkah kita oleh Allah untuk mengikuti jejak langkahnya, diiringi kecintaan sempurna terhadapnya. Mudah-mudahan Allah kelak di akhirat mengumpulkan kita di dalam surga bersamanya. Allahumma amin. Setelah dijelaskan oleh beliau bahwasanya alhamdulillah bid'ah beliau bagi dan menjadi 3 bagian. Bid'ah yang baik, bid'ah yang tercela bagi sebagian kelompok kecil, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menghiraukan dunia dan apa yang ada di muka bumi di dunia ini dari hal yang berlebihan, dan bid'ah yang tercela secara umum. Bid'ah yang baik adalah bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan dilihat oleh para ulama-ulama kita sebagai panutan-panutan kita. Ini adalah hal yang baik, bisa memberikan manfaat maslahah bagi umat. Begitu juga yang kedua bid'ah yang tercela atas sebagian kaum, mereka mengatakan ya tidak baik kalau orang itu makan berlebihan, minum berlebihan, memiliki tempat tinggal yang berlebihan dan lain sebagainya, yang dimubahkan, yang dibolehkan oleh Allah untuk kita miliki. Yang ketiga bid'ah yang tercela secara mutlak, segala hal yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah atau menentang kesepakatan para umat ini, itu tercela apapun ia. Dan beliau mengatakan bahwa bid'ah itu banyak terjadi, yang tercela itu dalam usul, dalam perkara-perkara yang pokok, bukan dalam furu. Dan beliau mengatakan setiap orang yang tidak berupaya sekuat kemampuan yang dimiliki olehnya untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak berupaya untuk mengerahkan kemampuannya untuk mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ia mengakui bahwasanya ia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan percaya, jangan ikuti.
kecuali setelah kita melihat apakah ia betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Walaupun ia terbang di atas udara, berjalan di atas air, bicara tentang hal-hal yang namanya gaib, maka beliau mengatakan itu banyak terjadi bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tukang sihir, syaitan, namanya peramal, paranormal dan lain sebagainya. Kecuali kalau kita lihat ia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, baru kita namanya percaya dan ikuti jejak langkahnya. Dan beliau mengatakan bahwasanya kedudukan seseorang dekat atau jauhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung dalam mereka mengikuti jejak langkah Rasulnya Nabi besar Muhammad. Selagi seseorang itu mengikuti jejak Rasul lebih sempurna, maka ia akan menjadi hamba yang lebih sempurna dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih sempurna dalam ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk lebih mengikuti sempurna jejak langkah Nabi kita Muhammad, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang lebih dekat dengannya dan lebih ma'rifat kepadanya. Allahumma amin. Akhir kita lanjutkan. Waqad qasad Abu Yazid Al-Bustami, dan sungguh masih ada kaitan dengan yang di atas, telah bertujuan Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar di masanya dan seorang sufi besar di masanya, Taifur bin Isa. Ia memiliki karamat yang luar biasa banyaknya. Hal-hal yang luar biasa banyak beliau memiliki karamat. Saking luar biasanya banyak karamat yang beliau miliki, yang nampak keluar dari beliau, maka sampai ada sebagian ulama kita mengatakan barang siapa yang mengingkari karamatnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami hukumnya kafir, karena mengingkari Al-Quran. Dan seorang yang mengingkari karamat itu berarti ia mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila ziyadat rajulun yusab bil wilayah, dia bertujuan untuk menziarahi seseorang yang disifati seperti yang ia dengar dari lisan-lisan manusia, bahwasanya ia adalah wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang hamba Allah yang saleh, yang baik, ia selalu berupaya untuk mencari kebaikan, menuai kebaikan, mendapatkan kebaikan dari siapapun manapun. Jadi orang-orang dahulu setiap kali ia mendengar ada seseorang yang dikenal sebagai seorang saleh, ia datangi untuk mencari berkah, walaupun ia sendiri jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang yang akan diziarahi olehnya. Walaupun ia sendiri jauh lebih mulia di sisi Allah dari seorang yang akan ia ziarahi, dari orang yang dianggap sebagai seorang yang soleh atau wali Allah. Tapi seperti itulah karakter kebiasaan orang-orang soleh. Ia berupaya untuk mencari kebaikan, keberkahan, anugerah dari Allah dari siapapun. Makanya mereka mengatakan orang-orang sufi, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk seseorang sampai kepada Allah sebanyak nafas kita manusia yang ada. Dan setiap manusia memiliki ikatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala masing-masing yang tidak dimiliki oleh selainnya. Walaupun selainnya lebih baik, lebih sempurna dan lain sebagainya. Makanya kita diarahkan untuk husnudzan kepada manusia siapapun ia, dan berupaya mencari anugerah Allah melewati ia. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengikuti jejak langkah mereka. Faqa'ad lahu fil masjid, setelah ia datang ke tempatnya, ia menuju masjid yang dekat rumahnya, kemudian ia duduk menantinya. Ia duduk menanti orang yang dikenal sebagai seorang yang wali, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Falamma kharaj, tatkala seorang yang disifatkan wali itu keluar dari rumah, masuk ke masjid. Di situ Syekh Abu Yazid Al-Bustami memperhatikannya. Hadarathu nukhamatun, maka tiba-tiba ia memiliki riak, mungkin lagi sedang pilek atau lain sebagainya, ia memiliki riak.
ingin mengeluarkan riya, maka farama biha fi haitil masjid, maka ia mengeluarkan riyanya di dinding masjid. Ia mengeluarkan riyanya, melempar, membuang riyanya itu di dinding masjid. Fakharaj Abu Yazid walam yajtami' bih. Melihat kejadian itu, Abu Yazid langsung keluar dari masjid dan tidak mendekat dan berjumpa kepada orang tersebut. Keluar dari masjid. Padahal dia datang jauh-jauh ingin ketemu dengannya, berjumpa dengannya, berkumpul dengannya, mencari berkah, mencari kebaikan Allah Subhanahu wa taala melalui orang baik ini. Wagal, karena ia melakukan itu maka ia berkata, setelah ia keluar dia berkata, kaifa yu'man ala asrarillah, bagaimana seseorang itu akan diberikan amanat untuk mengemban rahasia-rahasia Allah. Karena seorang wali diberikan oleh Allah rahasia, karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya rahasia. Allah titip kepadanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang karamat, hal yang gaib yang bisa ketahui karena rahasia yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Beliau mengatakan, bagaimana kita merasa aman atau Allah akan berikan amanat berupa rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang hamba, malam yuhsinil muhafadzah ala adab syariah, seorang yang tidak baik dalam menjaga adab-adab syariat ini, agama ini. Adabnya kan tidak seperti itu, Bang. Adabnya tidak seperti, masa kalau namanya dibuang di dinding masjid. Harusnya ia keluar dari masjid, ia lemparkan, buang di luar masjid. Adabnya seperti itu. Atau kalau enggak, ia ambil namanya bajunya, pengkainnya, dia buang di kainnya, jangan buang di dinding masjid. Itu rumah Allah, itu rumah Allah Subhanahu wa taala, jangan dikotori. Seharusnya kita bersihkan masjid, bukan kita kotori masjid, walaupun tidak najis, walaupun tidak najis. Kalau najis haram, kalau kita kotori dengan najis haram. Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, kalau seandainya seseorang melakukan itu, kafarah yang harus ia lakukan atas kesalahannya, dia ambil, terus dia buang keluar. Ada kaitan dengan atas tadi ya. Kalau anda orang mengaku wali-wali, bicaranya ma'rifat hakikat atau hal-hal yang gaib, jangan dilihat dulu, jangan percaya dulu, perhatikan dulu. Ini termasuk didikan yang beliau berikan kepada kita umat, agar kita tidak tertipu. Karena tidak semua orang seperti itu dekat dengan Allah, kekasih Allah. Barangkali tukang sihir, barangkali syaitan, barangkali ABC yang beliau sebutkan di atas tadi. Wa qala Junaid rahimahullah, berkata Imam Junaid ini dijuluki Sayyidut Ta'ifah, pemimpin namanya kelompok orang-orang sufi. Biasanya orang-orang sufi itu namanya tarigahnya kembalinya kepada beliau. Tarigah Qadiriyah, tarigah Nahsyabandiriyah, tarigah namanya Alawiyah, sebagiannya tarigah yang lain sebagainya, itu kembali kepada Imam Junaid bin Muhammad. Seorang yang Masya Allah luar biasa, seorang yang Masya Allah luar biasa. Orang sufi itu maksudnya seorang hamba yang bersih, matanya bersih dari maksiat, matanya, lisannya bersih, lahirnya bersih, batinnya bersih, hubungan dengan Allah bersih baik, hubungan dengan sesamanya bersih baik. Itu namanya sufi. Yang keluar dari lisannya baik. Itu namanya sufi. Artinya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebersihan yang ia miliki dari semua yang dimurkai oleh Allah lahir batinnya, itu namanya sufi. Kalau orang yang bukan seperti itu bukan sufi. Cuman orang menganggapnya sufi, tapi dia bukan sufi. Karena sufi bukan pakaian, maknanya pakaian mungkin menunjukkan. Pakaian mungkin menunjukkan, tapi tidak semua orang yang berpakaian itu dinyatakan sufi. Sufi itu karakter sifat. Karakter sifat, bukan pakaian, bukan casing. Barangkali orang yang biasa pakaiannya dia sufi, orang yang Masya Allah pakaiannya barangkali belum tentu ia orang sufi. Karena sufi sekali lagi bukan pakaian,
tapi karakter jiwa lahir batin seseorang dalam ucapan perbuatannya. Beliau rahimahullah, semoga Allah syurgakan rahmat atasnya, menyatakan dalam pernyataannya, kullu turuqi masdudatun, setiap jalan untuk menempuh jalan Allah, setiap manusia yang beriman kepada Allah pasti ia akan menempuh jalan Allah, karena ia sudah bersiap kepada Allah, memberikan pernyataan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu seorang mukmin selalu berupaya ya untuk namanya menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan setiap jalan untuk seseorang hamba menempuh namanya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang berupaya untuk menjadi hamba yang selalu namanya memiliki hubungan erat dekat dengan Tuhannya Allah. Masdudatun, setiap jalan untuk menuju Allah itu tertutup, terkunci. Illa ala man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali bagi setiap seseorang di antara kita yang mengikuti jejak langkah Ar-Rasul Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin jalan mendekatkan diri kepada Allah, jalannya hanya ikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada jalan yang lain. Kalau jalannya ini tertutup semuanya, satu pintu yang Allah Subhanahu wa taala hanya siapkan kepada kita, yaitu pintu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendekat kepada Allah, lalui pintu itu, insyaallah kau akan dekat dengan Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melalui pintu lainnya, tidak akan pernah engkau sampai kepada Allah, dan tidak akan pernah engkau menjadi hamba yang dekat dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu pintu. Wa qala Sahal bin Abdullah rahimahullah, berkata Imam Sahal bin Abdullah, termasuk namanya pamannya acilnya Imam Junaid tadi, dan termasuk guru besarnya Imam Junaid tadi, semoga Allah mencurahkan rahmat terhadapnya. La mu'inun illallah, tidak ada yang membantu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah dan lainnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membantu kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diarahkan oleh Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami selalu mohon bantuan. Yang membantu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak bantu, maka tidak ada satupun mampu membantu kita. Dan mustahil mereka mampu membantu kita kalau Allah tidak bantu. Tapi kalau Allah sudah bantu kita, tidak ada satupun selain kita, manusia siapapun ia, sekuat apapun ia, untuk menghalangi kita. Kalau sudah Allah bantu kita. Wala dalil illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dalil petunjuk atau yang menunjukkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita jalan Allah Subhanahu wa taala illa Rasulullah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil petunjuk kita untuk menghantarkan diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita berikrar di hadapan Allah, iyyaka na'budu ya Allah, hanya kepada Engkau aku akan selalu menghambakan dirimu kepadamu ya Allah. Hanya kepada Engkau, tidak kepada selainnya. Tidak menghambakan diriku kepada harta, kepada jabatan, pangkat, status sosial, kedudukan dan lain sebagainya. Hanya kepada Engkau ya Allah. Dalilnya yang menunjukkan kita untuk melakukan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala zada illa taqwa, tidak ada bekal yang terbaik buat kita yang akan menghantarkan kita untuk menjadi hamba Allah sukses dan mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di dunia sebelum kelak di akhirat, kecuali ketakwaan kepada Allah. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian. Allah perintahkan kita untuk berbekal. Artinya beramallah kalian. Dan Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai manusia-manusia, hamba-hambaku yang memiliki akal dan hati nurani yang baik. Bekal yang terbaik. Wala amal illa sabar alaiha, dan tidak ada amal yang terbaik kecuali sabar dalam menjalankan namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ia adalah
seorang yang sudah dititip oleh Allah terhadap kita untuk kita ikuti sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, mengarahkan kepada kita untuk mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi hamba yang sempurna di sisi Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau mengatakan, karena beliau sebelumnya menyatakan bahwasanya kalau kita kepengen selamat dan kepengen sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan kita dalam menempuh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka beliau mengatakan kita coba bandingkan. Ya, kita coba dekatkan niat kita, amal kita, tujuan kita, perbuatan kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang sesuai, jalankan. Kalau tidak, jauhi. Beliau mengatakan sebelumnya itu ya, dalam awal fasal ini, maka beliau mengatakan, wa'alam ketahuilah, annahu la yastagil bi ardi jami umurihi, sesungguhnya tidak yastagil, artinya sendiri. Tidak namanya seseorang itu mampu dengan sendirinya untuk membandingkan semua perkara yang dimiliki olehnya, ucapannya, perbuatannya, niatnya, amalnya, tujuan dan sebagainya. Allati taqalu fi dhahiri wa batinih, yang dimiliki olehnya baik secara lahir atau batinnya, alal kitab wa sunnah kullu ahad, terhadap Al-Quran dan Sunnah setiap orang. Tidak setiap orang mampu dengan sendirinya. Ia sendiri yang menawarkan atau membandingkan semua ucapan perkara yang dilakukan olehnya lahir batinnya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Fa inna dzalik makhsus, sesungguhnya hal itu ditujukan, dikhususkan bil ulama ar-rasikhin, dengan ulama-ulama ar-rasikhin yang mantap dalam ilmunya, pengetahuannya, ma'rifatnya kepada Allah dan Tuhannya dan syariat. Ulama-ulama yang kuat, yang top, ulama-ulama yang memang dibekali oleh Allah dengan ilmu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mantap mereka dalam ilmu yang mereka miliki untuk menghambakan diri mereka semata kepada Allah dengan mengamalkannya. Fa in ajazta an syai'in min dzalik, maka beliau mengatakan jika engkau tidak mampu untuk melakukan hal itu, tidak mampu kita dengan sendirinya, karena mungkin kita tidak mengerti, tidak paham apa yang diinginkan oleh Allah dalam perkara ini, apa yang diinginkan oleh Rasulullah dalam perkara ini, apa kata ulama dalam perkara yang saya akan lakukan ini, mungkin tidak ngerti. Fa alaika biruju' ila man amaraka Allah biruju' ilaihi, maka hendaklah engkau kembali kepada manusia-manusia, hamba-hamba yang Allah perintahkan engkau untuk kembali kepada mereka. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahla dzikir, yaitu para ulama yang mantap ilmunya tadi. Karena ilmu sarana yang paling utama untuk menjadikan kita dzikir selalu ingat. Dan ilmu itu sumber untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmu kita, semakin banyak ingat kita kepada Allah. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Kalau memang kita tidak mampu, dah tahu, tanya kepada ulama. Tanyakan kepada mereka bagaimana hukum Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana pendapat para ulama mengenai masalah perkara ini yang sedang saya hadapi, yang saya akan lakukan. Wa ahlu dzikir humul ulama billah wa bidini. Ahlu dzikir mereka adalah al ulama billah, para ulama-ulama billah yang memiliki ilmu yang berkaitan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan mereka hamba-hamba Allah. Wa bidini, ulama-ulama yang kenal betul dengan Allah, dekat dengan Allah, dan kenal betul, familiar betul dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-amilun bi'ilmihim, yang mengamalkan ilmu mereka. Ibtigha wajhillahi ta'ala, hanya mengharap akan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Az-zahidun fid dunya, orang ulama-ulama yang zuhud pada dunia, yang tidak terlena, terhirau oleh kegemilapan dunia ini. Tidak ingin mencari harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan apapun ya.
alladzina la tulhihim tijaratun wala bi'un dzikrillah ta'ala, yang tidak melalaikan mereka tijarah, dagang, jual beli, an dzikrillah, dari ingat kepada Allah dan mentaatinya. Barangkali mereka dagang, usaha, jual beli, mereka membeli dan menjual, tapi semua itu tidak melalaikan mereka dari ingat kepada Tuhannya Allah dan mematuhinya. Ad-da'un ila Allah ala basirah, mereka yang selalu menyuruh selainnya ke jalan Allah, menyuruh selainnya ila Allah, ke jalan Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basirah, atas basirah, memang beliau mengerti, memang beliau paham, mengetahuinya, meyakininya. Al-mukasyafun bi asrarillah, yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan terhadap mereka rahasia-rahasia Allah, karena mereka mengamalkan ilmunya, karena mereka baik lahir batinnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala aman untuk menitip kepada mereka rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terbuka bagi mereka rahasia-rahasia Allah. Itu mereka. Ya, walaupun mungkin langka keberadaan mereka, tapi keberadaan mereka pasti tetap ada. Maka beliau mengatakan, waqad azza ala basitil ard wujudan wujud wahid min haula, sungguh amat sangat jarang sekali, langka sekali di muka bumi ini dari barat sampai timur keberadaan satu di antara mereka. Hatta laqad za'ama jama'atun minal akabir annahum mafqudun, sampai ada sebagian kelompok dari ulama-ulama besar mengira bahwasanya mereka sudah tidak ada lagi, karena langkanya mereka. Jarangnya ada seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti itu dari mereka, sampai sebagian ulama pun yang besar menyangka mereka mungkin sudah tiada lagi di muka bumi ini. Wal haq annahum mawjudun, tapi yang hak sesungguhnya mereka ada. Walakin qad satarahumullah birida'il ghairah, akan tetapi sungguh Allah subhanahu wa ta'ala barangkali menutupi keberadaan mereka dengan ridha al-ghairah, dengan selendang al-ghairah, kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Karena kecintaan yang dimiliki oleh Allah terhadap mereka, karenanya Allah cemburu terhadap mereka. Takut nanti orang berbuat salah kepada mereka, su'ul adab, namanya tidak beradab terhadap mereka, maka mereka akan dimurkai oleh Allah. Walaupun yang berkaitan tidak murka, tidak marah. Seperti Nabi besar Muhammad diganggu, kalau urusan namanya dirinya, beliau tidak marah. Hanya beliau marah kalau diganggu urusan agama. Marah beliau, tapi urusan dunia beliau tidak marah. Dicaci, dimaki, beliau tidak balas caci makian. Diusik, diganggu, beliau tidak membalas. Beliau sabar. Diganggu, diusik sekali, beliau sabar. Diganggu, diusik untuk kedua kalinya, beliau pun sabar. Berapa kali pun seseorang mengusik, mengganggunya, maka beliau akan selalu sabar, tidak akan pernah habis sabarnya. Bahkan selalu akan lebih sabar dari sebelumnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak marah beliau, tapi Allah takutnya marah nanti. Begitu juga para kekasih Allah. Karena mereka tidak marah, tapi takutnya Allah yang marah. Bukan mereka yang bertindak, Allah yang bertindak. Karena itu Allah tutupi keberadaan mereka. Karena sayangnya Allah dengan kita umat manusia hambanya. Allahu a'lam. Masih ada kaitannya, takutnya pembahasannya melebar, wallahu a'lam. Kalau ditanyakan fadhal. Tapi yang jelas mereka ada. Dan beliau pengarang kitabnya Hablul Haddad dalam satu syairnya beliau mengatakan, laulahumu bainal anami laduktikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan keberadaan mereka di tengah-tengah kita manusia, maka laduktikat jibalun wa ardun, akan hancur muka bumi ini dan gunung-gunung ini yang ada di muka bumi ini, lirtikabil khati'ati,
karena kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa itu yang menyebabkan rusaknya muka bumi ini. Kalau bukan karena keberadaan mereka akan hancur takutnya muka bumi ini, tapi karena sebab keberadaan mereka Allah sayangi selain mereka, berkat keberadaan mereka maka bumi ini masih terjaga selagi mereka ada. Tapi kalau sudah mereka tidak ada, maka datanglah apa yang dijanjikan oleh Allah bagi bumi ini dan penghuninya. Karena ketika datangnya kiamat tidak ada seseorang yang kenal lagi dengan Allah. Bahkan tidak ada di muka bumi ini seseorang yang menyebutkan Allah. Tidak ada yang ngomong Allah, tidak ada. Syirarul khalaq, semuanya manusia-manusia yang tidak baik. Manusia-manusia yang bejat. Baru nanti kelak terjadi hari kiamat terhadap mereka. Selagi ada orang-orang baik di muka bumi ini, Allah akan jaga muka bumi ini. Terutama mereka-mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Doa Allah mantapkan jejak langkah kita, jalan mereka, jalan kita seperti jejak langkah jalan mereka. Karena Allah mengatakan tidak hanya ihdinas siratal mustaqim, Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan hamba-hamba yang Kau berikan nikmat terhadap mereka ya Allah, jalan mereka ini kekasih-kekasih Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain jalan hamba-hamba yang Kau murkai mereka dan jalan mereka-mereka yang sesat dari jalan-Mu ya Allah. Ya Allah mantapkan jalan kita di jalan mereka, insyaallah jadikan langkah kita sesuai dengan langkah mereka, Allahumma amin. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Maka langkah terbaik bagi setiap kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhiril ayat. Langkah yang paling utama untuk kita lakukan agar kita menjumpai mereka, diarahkan oleh Allah untuk ketemu dengan mereka, menjumpai mereka, dekat dengan mereka, mengikuti jejak langkah mereka adalah salat yang baik. Karena salat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sendiri insyaallah akan diarahkan oleh Allah untuk berjumpa dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang diberikan nikmat terhadap mereka oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Harus menempuh jalan mereka. Karena mereka lebih mengerti jalan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ya dalam masalah syariat ada madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kenapa? Karena mereka lebih ngerti. Karena mereka lebih paham Al-Quran dan Sunnah akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat, muamalat dan lainnya lebih dari kita. Kalau kita mau mengatakan madhabnya Al-Quran dan Sunnah, siapa Anda madhab Anda Al-Quran Sunnah? Apakah Anda mengerti paham Al-Quran Sunnah? Dari siapa Anda paham Al-Quran As-Sunnah? Kalau merasa mengerti paham Al-Quran Sunnah tapi dari sumber yang tidak tepat, berarti Anda tidak mengerti sama sekali apa itu Al-Quran dan Sunnah. Karenanya kita diarahkan oleh ulama kita untuk ikut salah satu mazhab. Kenapa? Karena mereka paham, hamba-hamba yang betul-betul paham akan Al-Quran dan Sunnah. Tinggal kita ikuti aja. Tinggal kita ikuti aja, sudah aman. Karena mereka pakarnya. Karena mereka ahlinya. Jadi seperti Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikir. Tanya kepada mereka, ikuti mereka. Biar kita tidak repot-repot. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita umat seperti mereka. Alhamdulillah. Nikmat yang agung luar biasa bagi setiap kita yang tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Umat sebelum kita tidak memiliki pakar-pakar seperti mereka. Tidak ada. Hanya kita memiliki pakar-pakar seperti mereka. Alhamdulillah. Ya tinggal kita cari aja. Alhamdulillah pilih. Masya Allah.
bisa dipastikan kita mengikuti syariat agama Allah sesuai dengan yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Nabi Agung Muhammad. Karena Rasulullah mengatakan tidak mungkin umat ini sepakat atas kesesatan. Sepakat semua ulama dari masa dulu sampai sekarang. Mereka adalah panutan-panutan, rujukan-rujukan bagi umat. Sepakat. Rasulullah mengatakan tidak mungkin mereka sesat. Yang sesat itu yang menyalahi mereka. Andai pun mereka, Rasulullah sudah mengatakannya, lan yajtami'a ummati ala dhalalah. Tidak mungkin, kata Rasulullah, dari detik ini sampai kiamat umatku bersatu dalam kesesatan. Tidak mungkin. Kalau ada orang yang menganggap mengikuti mazhab sesat, berarti yang menganggap itu yang sesat, karena tidak paham agama. Kenapa sesat? Karena tidak paham agama, tidak mengerti agama. Tidak mengerti agama. Kalau dia mengerti agama, tidak mungkin dia mengucapkan kalimat itu, apalagi Rasulullah sudah menyampaikannya. Kalau kalian tanyakan, fadhal. Kalau tidak, kita tutup. Terima kasih, Ustaz. Jadi yang saya tanyakan adalah pindah madhab. Pada saat kita mau melakukan amalan, kemudian di madhab kita tidak boleh, misalnya salah satu contoh misalnya pada saat kita mau tawaf gitu ya, itu kan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan, madhab Syafi'i. Kemudian kalau kita mengikuti madhab yang lain barangkali boleh. Terus bagaimana dengan amalannya, misalnya wudhunya bagaimana dan sebagainya. Terima kasih. Sebetulnya dalam mazhab Syafi'i ini termasuk namanya pendapat ulama, dalam mazhab yang terbanyak adalah ulama Syafi'iyah. Karena yang paling banyak ulama mengikuti mazhab Syafi'i. Bukan 10, bukan 100, ribuan ulama dari dulu sampai sekarang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Ulama-ulama yang top kelas-kelasnya seperti Imam Syafi'i, termasuk pengarang kitab ini Habibullah Haddad. Beliau ini ulama top di masanya. Dan ilmunya tidak kalah dengan ilmu Imam Syafi'i, tapi ia mengikuti Imam Syafi'i dalam mazhab. Begitu juga orang-orang yang di sebelumnya dan orang-orang yang di masanya dan orang-orang setelahnya sampai saat ini. Jadi dalam mazhab Syafi'i termasuk ulama yang terbanyak dan terbanyak dalam pendapat. Dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat bahwasanya bersentuhan dengan seorang perempuan tidak membatalkan wudu selagi dia tidak syahwat. Tidak syahwat, tidak batalkan wudu. Dan berbagai macam pendapat-pendapat yang ada. Walaupun pendapat dalam mazhab lain mereka menyatakan tidak batal, yang dimaksud bersentuhan itu tidak batal. Yang batal itu kalau bersetubuh katanya. Itu ada yang mengatakan, tapi dalam mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwasanya bersentuhan apalagi tidak sengaja, atau lagi bukan kita yang disentuh, bukan kita yang menyentuh, apalagi kala itu tidak diiringi syahwat, tidak batalkan wudu. Dan ulama kita mengatakan awam seperti kita ini dianggap mungkin awam karena kita tidak namanya memiliki ilmu yang mantap seperti yang beliau katakan tadi akan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita hanya memiliki ilmu, tapi ya tidak seperti yang dimiliki oleh mereka seperti pengarang kitab ini. Jadi kita ya artinya bebas kalau ulama mengatakan untuk memilih madhab, bebas dan tidak terikat dengan satu madhab. Artinya ketika kita melakukan suatu kebaikan amal ibadat sesuai dengan madhab yang lain, itu sah, boleh. Yang dilarang kita mempermainkan madhab. Pagi madhab ini, berikutnya madhab ini, dan dia permainkan, itu tidak boleh. Tapi kalau seperti yang antum mengatakan tadi, tidak jadi masalah. Tidak juga harus seperti ini, harus seperti ini dan lain sebagainya. Itu juga ada pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian pendapat secara umum ulama mereka mengatakan al-awam la madhabalah, tidak terikat dengan madhab. Nah, tapi kalau seandainya kita mau mengikat dengan madhab, tidak jadi masalah. Kalau memang kita mau terikat dengan madhab, mau pindah madhab ini, mau terikat harus begini, tidak jadi masalah, Pak.
tapi tidak semua orang tak tahu tentang masalah harus begini, harus begini, harus begini. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu. Kalau pindah madhab ini harus kita wuduknya seperti ini, harus seperti ini, repot lagi bang. Repot lagi. Ya, tapi kalau kita mau silahkan. Karena memang itu adanya pendapat ulama. Kalau memang kita bisa lakukan, silahkanlah lakukan. Tapi kalau memang kita mau seperti yang ada, ya silahkan. Karena itu terpaksa. Karena kaidah fikihnya kalau sesuatu itu terpaksa, jadi dimaafkan. Begitu juga kalau sesuatu itu amal balwa, umum balwanya, namanya terjadinya umum, maka dimaafkan itu. Selagi jadi umum dimaafkan. Seperti yang tadi, jadi umum. Kenapa repot untuk dihindarkan? Kalau seperti itu kondisinya, maka dimaafkan hal seperti itu. Walaupun pendapat mazhab Syafi'iynya yang muktamad, yang kuatnya, kalau bersentuhan sengaja tidak sengaja kita menyentuh atau disentuh kulit dengan kulit batal. Batal. Tapi juga kan dalam mazhab Syafi'i sekali lagi ada yang mengatakan kalau tidak namanya disentuh tidak sengaja tidak batal. Ada kalau disentuh sengaja tidak syahwat tidak batal. Jadi kalau batal itu kalau memang menyentuh sengaja diiringi syahwat ketika menyentuh batal. Tapi kalau tidak seperti itu, mungkin disentuh aja tidak syahwat, atau syahwat tapi tidak sengaja, itu ada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Itu yang saya pahami. Mungkin yang lain bisa paham, yang memahami lain lagi mungkin. Wallahu a'lam. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan berkat surat Fatihah yang Rasulullah mengatakan Fatihah itu untuk apa dibaca. Mudah Allah mantapkan langkah kita insyaallah dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana mereka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui langkah yang mereka tempuh dalam mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita pun insyaallah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam upaya kita menempuh jalan untuk mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم بالعالمين وصلى وسلم منفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل القتر أنت وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وخلاجك يا علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر والسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم. Kita habis